Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1277 sampai bab 1280. Lu Shaosheng mengangguk dan berkata, "Ya, itu Hotel Yinghao. Anda berasal dari kota Jiangnan, jadi Anda harus tahu siapa yang menginap di Hotel Yinghao. 9 dari 10, orang-orang ini adalah pemimpin dari luar kota. Haha, coba pikirkan, para pemimpin lokal mungkin saling melindungi. Tetapi jika hal semacam ini dibawa ke pemimpin asing, apakah akan berdampak berbeda?" Saran Lu Shaosheng, di permukaan, dia membantu Xie Guangming. Tapi sebenarnya, namun dia berencana untuk menghancurkan Hotel Yinghao secara langsung. Pikirkan tentang itu. Suatu ketika Xie Guangming benar-benar melakukan ini. Pada saat itu, hal itu akan benar-benar menimbulkan peristiwa yang sensasional. Maka Hotel Yinghao pasti akan menjadi terkenal di kota Jiangnan dalam semalam. Apa pendapat para pemimpin lokal? Anda pasti akan merasa tidak bahagia. Pada saat itu, betapapun cakapnya Noilamo, dia tidak akan mampu menjaga hotel tetap buka. Xie Guangming tiba-tiba menyadari. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Tuan muda Lu memang luar biasa. Mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Lu Shaosheng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, oke, aku hanya ingin ngobrol denganmu dengan santai. Ngomong-ngomong, Tuan Xie, Anda terlihat seperti berusia 50 tahun sekarang, kan? Berapa banyak anak yang Anda miliki di rumah?" Xie Guangming berkata sambil tersenyum masam, "2. Satu anak perempuan sedang belajar di universitas di luar negeri dan tidak akan kembali setelah lulus. Ada juga seorang anak laki-laki, anjing itu tidak berpendidikan dan tidak kompeten setiap hari, menyebabkan masalah di luar, dan saya hampir khawatir sampai mati." Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, tak disangka, terdengar suara gemuruh mobil sport di luar pintu. Mobil berhenti, sebelum putra Xie Guangming, Xie Tingfeng, masuk dari halaman. Suaranya terdengar lebih dulu, "Mengapa tidak ada uang di kartu saya? Sial, bisakah Anda memberi saya ratusan ribu lebih sekaligus? Sial, berikan pada diri Anda sendiri. Apakah ada orang sepertimu yang memperlakukan putramu sebagai seseorang yang masih menggali setelah memberimu uang?" Lu Shaosheng tidak bisa menahan perasaannya, jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tinggal di rumah Xie. Saya tidak datang ke sini hanya untuk memberikan bimbingan kepada Xie Guangming, tapi untuk mencari tempat tinggal. Bagaimanapun, Li Fugui telah kembali sekarang. Ini belum waktunya dia dan Li Fugui berjuang keras. Dengan pengaruh Li Fugui di kota Jiangnan, jika Anda menginap di hotel atau B dan B, orang ini pasti akan segera mengetahui keberadaannya. Suatu ketika dia bertemu Li Fugui. Jika 2 ekor harimau berkelahi, salah satunya akan terluka. Jika Li Fugui yang terluka, tidak apa-apa, tapi bagaimana jika itu aku? Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Jadi, cara terbaik sekarang adalah terus melemahkan kekuatan Li Fugui di kota Jiangnan secara diam-diam. Tunggu sampai Li Fugui benar-benar tidak bisa mendapatkan pijakan di kota Jiangnan. Setelah kembali ke desa Xiaoxi, dia dapat membawa semua tuannya dan bergegas langsung ke desa Xiaoxi, memaksa Li Fugui menemui jalan buntu, kemudian merebut ladang obat-obatan, dan kemudian menginterogasi keberadaan Lu Qing, sehingga mengetahui apa yang telah dilakukan terhadap tempat pohon induk Black Spirit miliknya. Oleh karena itu, yang terpenting saat ini adalah mencari tempat yang relatif sepi dan tidak mudah diperhatikan oleh siapapun. Saya pikir tempat Tuan Xie cukup aman. Bagaimanapun, Xie Guangming bukanlah orang yang terhormat. Selain itu, Xie Guangming menganggapnya sebagai penyelamat dan mematuhi perintahnya. Dalam situasi ini,
selama dia tidak membiarkan Xie Guangming menceritakan masalah ini. Xie Guangming pasti tidak akan keluar dan berteriak ke seluruh dunia, memberitahu orang lain bahwa Lu Shaosheng tinggal di rumahnya. Tapi sekarang, saya mendengar tangisan Xie Tingfeng. Lu Shaosheng yang bijaksana telah merasakan bahayanya. Dia tidak takut kalau Xie Tingfeng akan mengancamnya. Kuncinya adalah hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Akan mudah untuk mengabaikan bahwa dia tinggal di rumahnya sendiri. Setelah masalah ini sampai ke telinga Li Fugui, kehidupan dan kematian keluarga Xie Guangming tidak menjadi masalah. Intinya rencananya akan gagal lagi, pikirkan ini. Saat Lu Shaosheng hendak bangun dan bersembunyi di villa terlebih dahulu. Tanpa diduga, Xie Tingfeng sudah masuk dari pintu. Saya melihat ayah saya duduk dan mengobrol dengan seorang pemuda seusianya. Xie Tingfeng mengerutkan kening dan menyentuh rambut kuning di atas kepalanya dengan tangannya. Dia memandang Lu Shaosheng dengan penuh minat, lalu menoleh dan bertanya pada Xie Guangming, "Katakan padaku, siapa dia?" Xie Guangming mengerutkan kening. Berdiri dengan cepat dan memarahi, "Jangan sombong, ini." Sebelum Xie Guangming selesai berbicara, Lu Shaosheng berdiri dan menatap Xie Guangming, lalu tersenyum dan berkata, "Saya hanya mitra keluarga Anda, meskipun." Xie Guangming tidak mengerti mengapa Lu Shaosheng menyembunyikan identitas aslinya. Tapi Lu Shaosheng tidak berniat memberitahukan identitas aslinya di depan Xie Tingfeng. Dia berkata kepada putranya, "Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Katakan padaku, ada apa?" Xie Tingfeng mendengar Lu Shaosheng mengucapkan kata pasangan. Dia segera menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, "Kupikir dia siapa, tapi ternyata dia adalah rekan kita. Bangunlah. Tidakkah kamu melihatku datang? Mengapa kamu tidak menyerahkan tempat dudukmu kepada aku dengan cepat?" Lu Shaosheng cukup mudah beradaptasi. Ketika pihak lain selesai berbicara, dia tidak marah, dia hanya tersenyum dan menjauh dari kursi. Xie Guangming langsung dipenuhi amarah. Untuk dia, Lu Shaosheng dapat dianggap sebagai penyelamat terbesar keluarga mereka dan orang yang mulia dalam kekayaan keluarga mereka. Ini akan membuat anak haramnya tersinggung. Keluarga Xie yang lama, apalagi menghasilkan uang di masa depan, diperkirakan akan sulit bagi mereka untuk terus eksis di kota Jiangnan. Pikirkan ini, Xie Guangming, yang belum pernah menyentuh Xie Tingfeng, ingin memenangkan hati Lu Shaosheng dan menciptakan masa depan bagi keluarga mereka. Dia mengambil 3 langkah sekaligus dan bergegas maju. Dia meraih kerah baju Xie Tingfeng. Setelah mengangkatnya dengan lancar, dia mengumpat dengan keras, "Bajingan kecil, berlututlah. Sudah kubilang, aku sudah lama menoleransimu. Tidak masalah jika kamu tidak menghormatiku ketika tidak ada orang di sekitar. Sekarang ada tamu di sini, kamu masih bisa melakukan hal bajingan seperti itu. Katakan padaku, apakah kamu?" Xie Guangming tidak menunggu menyelesaikan. Tidak ada yang menyangka Xie Tingfeng akan mengeluarkan belati dari saku celananya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menempelkan belati itu ke leher Xie Guangming. Belatinya cukup tajam, saat mendarat di leher Xie Guangming. Bila tajam itu menembus leher Xie Guangming, dan darah mengalir ke leher Xie Guangming. Xie Guangming terkejut. Naluri untuk bertahan hidup membuatnya dengan cepat melepaskan kerah putranya. Matanya penuh kegelisahan, dan buru-buru berkata kepada putranya, "Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Saya ayahmu, dan sudah kubilang, kamu tidak bisa melakukan ini untuk aku." Xie Tingfeng mencibir dan berkata, "Haha, apakah kamu tidak akan memukulku? Ayolah, kamu bajingan tua, apa-apaan ini? Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak coba pukul aku hari ini?" Mata Xie Guangming mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Saat ini, jika dia tidak menyangka bahwa seiring bertambahnya usia dan tubuhnya menjadi tidak berguna, akan sulit untuk mengolah trompet lagi. Dia benar-benar akan mencekik kecil ini sampai mati. Lu Shaosheng sudah menjadi pembunuh saat ini.
tapi dia tahu untuk apa dia ada di sini. Seperti kata pepatah, sulit bagi pejabat yang jujur menangani urusan rumah tangga. Saya datang ke sini hanya untuk menyembunyikan keberadaan saya sementara. Jika Anda benar-benar terlibat dalam perselisihan keluarga pihak lain, setelah diurus, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda mungkin akan menyuruh seseorang membunuh keluarga Xie lagi. Dalam situasi ini, semakin banyak orang yang Anda bunuh, semakin banyak masalah yang Anda hadapi. Berpikir seperti ini, Lu Shaosheng begitu saja meninggalkan status bangsawannya sebagai putra tertua keluarga Lu. Dia bertindak sebagai pembawa damai dan berkata kepada Xie Tingfeng, "Adik, ku dengar kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak punya uang saku, kan? Pertama kali aku datang ke rumahmu, aku tidak menyiapkan hadiah pertemuan apapun untuk kamu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Katakan saja beberapa patah kata sekarang, dan saya akan segera mentransfer uangnya kepadamu. Bagaimana kalau kamu meletakkan belati di tanganmu dulu?" Xie Guangming merasa kesal. Saya juga tahu bahwa dalam kasus ini, penyelamatan nyawa adalah prioritas utama. Jadi, setelah Lu Shaosheng mengatakan ini, Xie Guangming juga berkata dengan tergesa-gesa, "Xiao Feng, letakkan belatinya dulu. Jika ada yang harus kamu lakukan, kita bisa mendiskusikannya perlahan." Xie Tingfeng tidak segera meletakkan belatinya. Sebaliknya, dia memandang Lu Shaosheng dan mencibir, "Maukah kamu memberiku uang? Berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku?" Lu Shaosheng tersenyum sedikit dan bertanya, "Berapa banyak yang kamu inginkan?" Xie Tingfeng mendengus dingin dan berkata dengan keras, "Beri aku 500.000 jika kamu bisa." Lu Shaosheng berpikir bahwa anak ini meminta berapa banyak uang yang dia inginkan. Di luar dugaan, biayanya hanya 500.000 yuan, uang kecil ini. Baginya, itu hanyalah gerimis. "Oke, bukankah hanya 500.000? Beritahu saya nomor kartu Anda dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang." Dengan mengatakan itu, Lu Shaosheng mengeluarkan teleponnya. Xie Tingfeng melihat bahwa Lu Shaosheng tidak berniat menipunya. Jadi dia memberitahu Lu Shaosheng nomor kartunya. Lu Shaosheng juga tidak ragu-ragu, di depan Xie Tingfeng dan Xie Guangming. Dia langsung mentransfer 500.000 ke Xie Tingfeng. Dapat 500 juta, wajah Xie Tingfeng langsung menunjukkan senyuman cerah. Sambil meletakkan belatinya, dia menyeringai pada Lu Shaosheng dan berkata, "Saudaraku, aku tidak berharap kamu menjadi cukup kaya. Kamu bilang kamu akan memberiku 500 juta, tetapi kamu sebenarnya memberiku begitu banyak uang." Xie Guangming sudah lama terkesan pada dirinya sendiri. Tingkah laku putranya menakutkan. Saat belati terlepas dari lehernya, dia langsung terjatuh ke tanah, menatap putranya dan mengutuk dengan keras, "Bajingan kecil, cepat atau lambat kamu akan disambar petir." Xie Tingfeng punya uang, tetapi dia tidak bisa mengontrol begitu banyak. Dia mengambil belati dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum pada Xie Guangming. "Haha, jika aku mati tersambar petir, kamu tidak akan memiliki keturunan. Ada apa? Apakah kamu masih berharap adikku akan menikah di masa depan? Ikuti nama keluarga Xie kita yang lama." Saat dia berbicara, Xie Tingfeng sudah berjalan keluar dari pintu. Saat deru mobil sport menghilang, Lu Shaosheng melangkah maju untuk membantu Xie Guangming berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Anak itu tampaknya sedikit memberontak, jadi jangan marah. Ketika kamu besar nanti, kamu pasti akan lebih peka." Kata-kata seperti itu, kedengarannya seperti kentut bagi siapapun. Namun dalam pandangan Xie Guangming, ini sangat berguna. Iya, sebagai putra tertua keluarga Lu, apa yang dikatakan Lu Shaosheng pasti tidak salah. Mungkinkah anak saya akan menjadi lebih baik di masa depan? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Xie Guangming hanya gemetar dan mengeluarkan ponselnya. "Tuan Lu, terima kasih banyak sekarang. Jika Anda tidak berada di sini hari ini, saya akan kehilangan kehidupan lama saya."
Lu Shaosheng tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan, saya pasti akan merepotkan Anda di sini." Xie Guangming bersumpah, "Tidak masalah. Kenapa repot-repot? Merupakan kehormatan besar bagi keluarga Xie lama kami bahwa Anda dapat tinggal di sini bersama saya. Ngomong-ngomong, saya akan mentransfer 500.000 kepada Anda." Dia berkata, Xie Guangming ingin mentransfer uang ke Lu Shaosheng. Siapa Lu Shaosheng? Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Lu. Dia tahu betul apa yang paling penting bagi keluarga Lu. Hanya 1,5 juta, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sejak awal. Karena itu, ketika Xie Guangming bersiap untuk mentransfer uang ke dirinya sendiri, Lu Shaosheng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan, hadiah apa yang disiapkan Feng? 500.000? Itu harus dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk Xiao Feng." Wajah tua Xie Guangming memerah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Ini tidak apa-apa. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa membuatku merasa tidak enak jika kamu melakukan ini?" Lu Shaosheng tersenyum sedikit dan berkata, "Jika kamu benar-benar mengasihani dirimu sendiri, haha, aku benar-benar bermaksud merepotkanmu dengan sesuatu." Xie Guangming berkata dengan cepat, "Tuan muda Lu, jika Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda, saya akan melewati api dan air, tanpa ragu-ragu." Setelah Xie Guangming selesai berbicara, Lu Shaosheng berkata terus terang, "Itu saja, saya datang ke kota Jiangnan kami. Seperti yang kalian tahu, hal itu menimbulkan kegemparan, banyak orang yang ingin menemukanku akhir-akhir ini, berbicara tentang kerjasama. Haha, awalnya ini adalah hal yang baik untuk keluarga Lu kami, tapi akhir-akhir ini aku merasa sedikit tidak enak badan." Lu Shaosheng baru saja mengatakan ini. Xie Guangming berkata dengan tergesa-gesa, "Hah, bagaimana kesehatanmu? Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit sekarang, Lu?" Shaosheng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak. Saya hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk beristirahat selama 2 hari. Jadi dalam 2 hari terakhir ini, saya harap Tuan Xie tidak menyebarkan berita tentang kedatangan saya ke rumah Anda, Xie." Guangming mendengarkan, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir tentang ini, haha, saya pikir itu masalah besar." Ngomong-ngomong, Xie Tingfeng, setelah meninggalkan rumahnya, mengemudi dengan cepat ke pintu masuk sebuah klub malam. Saat itu, saat dia hendak masuk dan mengeluarkan uang, Ponselnya tiba-tiba berdering. Saat dia menjawab panggilan tersebut, kebetulan itu adalah pacarnya Ana. Kondisi keluarga Ana rata-rata, namun ia dimanjakan sejak kecil. Begitu menginjak usia 18 tahun, ia bergaul dengan berbagai macam orang di masyarakat. Karena dia terlihat manis, dia dan Xie Tingfeng berkumpul setengah tahun lalu. Setelah menjawab telepon, dia mengetahui bahwa Xie Tingfeng telah meminta 500.000 yuan dari keluarganya. Ana segera menyatakan bahwa dia ingin menghabiskan beberapa hari yang menyenangkan bersama Xie Tingfeng. Kurang dari setengah jam, Ana tiba di mobil Xie Tingfeng. Keduanya baru saja bertemu, lalu terjun ke medan pertempuran. Setelah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu di dalam mobil, Ana kemudian memeluk Xie Tingfeng. Dia bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Tingfeng, mengapa orang tuamu begitu murah hati kali ini? Aku memberimu 1,5 juta uang saku." Petik 2. Xie Tingfeng berkata dengan bangga, "Haha, uang ini bukan milik orang tua itu. Masalahnya adalah diberikan kepadaku oleh pasangan keluarga kita." Ana mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pasanganmu?" "Tidak mungkin. Biar ku beritahu, jangan marah. Pasanganmu tidak lebih dari bisnis anggur." "Ya, bagaimana bisa seseorang dalam bisnis minuman keras memberi Anda 1,5 juta?" Xie Tingfeng sebenarnya cukup bingung. Sekarang menghadapi pertanyaan Ana, dia melepaskan Ana terlebih dahulu. Setelah berpakaian, dia menceritakan kejadian itu dengan detail. Ana selesai mendengarkan. Melihat Xie Tingfeng, dia bertanya, "Apakah kamu pernah bertemu pasangan ini sebelumnya?"
Xie Tingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, selain itu, aksennya bukan dari pihak Jiangnan kita, sepertinya dia berasal dari ibu kota." Dengar ke sini. Ana memutar matanya. Jadi dia berbisik kepada Xie Tingfeng, "Coba kulihat anak ini pasti berhutang uang pada keluargamu, atau ada sesuatu di tangan ayahmu. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk memberimu 50 saat pertama kali bertemu denganmu." 10.000. Xie Tingfeng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Tidak mungkin. Saya pikir lelaki tua di keluarga saya tampaknya sangat menghormatinya." Dia berkata, Xie Tingfeng tiba-tiba teringat sesuatu. Pandangan licik muncul di matanya. Setelah mengeluarkan ponselnya, dia terkekeh dan berkata, "Saya lupa ada kamera pengintai yang dipasang di atap gedung saya. Anda bisa melihatnya di ponsel Anda." Saat dia berbicara, Xie Tingfeng dengan cepat menyalakan pengawasan kamera. Setelah dia membaca konten pengawasan, Xie Tingfeng dan Ana sama-sama tercengang. Keduanya saling memandang. Segera, Ana kemudian berbicara, suaranya sedikit bergetar dan berkata, "Lu Shaosheng, ya Tuhan, tidak heran dia begitu murah hati. Ternyata dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Lu di ibu kota. Suamiku, kapan sebenarnya keluarga Xiemu terlibat dengan keluarga Lu?" Xie Tingfeng jarang memperhatikan hal-hal di rumah. Bagaimana dia tahu kapan keluarganya mulai bekerja sama dengan keluarga Lu? Selain itu hanya bisnis kecil mereka. Lu Shaosheng bahkan tidak mau bergaul dengan keluarga mereka. Namun kini, faktanya ada di sini. Tidak ada ruang untuk tidak percaya. Terkejut, Xie Tingfeng dengan cepat menjadi tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Ana. Dia bertanya, "Xiaona, apakah kamu baru saja mendengarnya? Dari maksud anak ini, dia sepertinya takut kalau orang luar akan tahu dia ada di rumah kita." Ana mengangguk, dan melihat mata Xie Tingfeng. Dia mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Suamiku, apa maksudmu dengan itu?" Xie Tingfeng mencibir dan berkata, Jika aku tahu dia adalah Lu Shaosheng, aku seharusnya meminta lebih banyak uang." "Sial, itu hanya berharga 500.000. Tampaknya agak memalukan untuk menyebarkan berita itu." Ana mengangguk dan berkata, "Ya, menurutku juga begitu. Tapi suamiku, sepertinya kita tidak bisa meminta uang darinya sekarang." Xie Tingfeng bibir terangkat sedikit. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "Siapa yang mengatakan itu? Sekarang kita memiliki harta karun yang tersembunyi di rumah kita. Bagaimana kita bisa masuk akal jika kita tidak memikirkan cara untuk menghasilkan banyak uang?" Keringat dingin muncul di wajahnya. Ana sudah kembali. Dia buru-buru bertanya, "Suamiku, apakah kamu menginginkannya?" Xie Tingfeng berkata terus terang, "Bukannya aku menginginkannya, tapi aku harus melakukannya. Saya kembali hari ini dan melihat bahwa dia hanya membawa satu orang bersamanya. Artinya, selama kita berusaha menjauhkan orang ini darinya, bukankah dia hanya mendengarkan kita dan melakukan apa yang kita ingin dia lakukan?" Ana merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia dengan ragu-ragu bertanya, "Suamiku, apakah ini akan membawa masalah bagi kita?" Xie Tingfeng berkata dengan santai, "Masalah apa yang bisa ditimbulkannya? Sial, dia memberikan 1,5 juta kepadaku tanpa berkedip. Jika aku minta 5 juta padanya, atau bahkan 50 juta, dan dia pasti bisa mendapatkannya." Ana menjilat bibirnya yang kering. Matanya penuh dengan tatapan serakah. Dia bertanya dengan tidak percaya, 5 juta, bisakah kita mendapatkan begitu banyak uang?" Xie Tingfeng mengeluarkan ponselnya. Setelah membuka informasi transfer, "Berikan pada Ana, lihatlah, 1,5 juta, sekarang ada 1,5 juta. Apakah masih jauh dari 5 juta? Lagi pula, karena kita harus melakukan hal semacam ini, ayo kita buat lebih besar ya. Kalau aku tidak bisa mendapatkan 50 juta dari Lu Shaosheng kali ini, aku tidak akan bisa berterima kasih lagi." Ana mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya.
Dia buru-buru tersenyum pada Xie Tifeng dan berkata, "Suamiku, kita berdua pasti tidak mungkin melakukan ini. Bagaimana kalau kita menemukan beberapa orang lagi? Kita sangat lemah, apa yang bisa kita capai? Juga, kita harus membicarakan masalah ini dengan hati-hati," kata Li Fugui, berbaring di sofa di kantor, tanpa sadar saya tertidur. Tepat saat dia tertidur, tanpa diduga, Zhang Jingjing tiba-tiba mendatanginya. Dia berteriak dengan marah, "Hah, jangan tidur." Li Fugui tiba-tiba berdiri dengan kaget, melihat Zhang Jingjing berdiri di depannya penuh kemenangan dengan tangan terlipat. Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terkejut? Ngomong-ngomong, jam berapa sekarang?" Zhang Jingjing berkata. "Terus terang, sudah ini jam 3 pagi. Li Fugui menggeliat. Dia berkata dengan malas, "Ini jam 3, baiklah. Ini memang waktunya tidur. Ayo pergi. Kamar-kamar di bawah telah dibuka, tidurlah." Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Dia berkata dengan marah, "Siapa yang ingin tidur denganmu? Bangun, bangun, dan aku ingin memberitahumu sesuatu." Li Fugui merasa bahagia, duduk tegak. Dia bertanya kepada Zhang Jingjing, "Katakan padaku. Aku sudah bangun sekarang, apa yang akan kamu katakan padaku?" Zhang Jingjing berkata terus terang, "Saya telah mengetahui keberadaan Lu Shaosheng." Mata Li Fugui menunjukkan keterkejutan. "Lihat." Dengan tidak percaya bertanya, "Apa, ketemu? Anda baru saja duduk di depan komputer dan menemukannya?" Zhang Jingjing berkata dengan arogan, "Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa saya sedang bermain-main? Haruskah Anda meminta maaf kepada saya sekarang?" Li Fugui dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya, haha, aku minta maaf, tolong beritahu aku secepatnya, di mana Lu Shaosheng?" Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. "Apakah ini permintaan maaf? Sama sekali tidak tulus." Li Fugui bertanya setengah bercanda, "Oke, katakan padaku, bagaimana aku bisa tulus?" Zhang Jingjing mengucapkan kata demi kata, berdiri, membungkuk padaku dulu, lalu minta maaf padaku dengan serius. "Selain itu, kamu punya untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan sebelumnya." Li Fugui mendengar ini, dia hanya bersandar di sofa dengan malas. Tampaknya ia mengatakannya dengan enteng, "Ada begitu banyak hal, mengapa saya tidak berhenti mendengarkan saja?" Sedikit yang ia ketahui, saat ini, Li Fugui telah mengetahui keberadaan Lu Shaosheng dari apa yang dipikirkan Zhang Jingjing. Ditambah lagi sekarang sudah larut. Selain itu, Tuan Kang dan Tuan Bai juga sedang menyelidiki di luar. Bahkan jika dia memintanya, dia tidak akan bisa mengambil tindakan dalam semalam. Tindakan Li Fugui, tapi Zhang Jingjing bingung. "Setelah menurunkan tanganmu," Zhang Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu, "apakah kamu tidak benar-benar ingin tahu di mana Lu Shaosheng bersembunyi?" Li Fugui berbaring di sofa dalam posisi tidur yang sama, memejamkan mata dan berkata, "Saya ingin tahu, tetapi Anda mengancam saya dengan masalah ini. Anda juga tahu bahwa apa yang paling saya, Li Fugui, benci dalam hidup saya adalah menjadi diancam. Jadi, saya tidak ingin tahu sekarang." Zhang Jingjing sepenuhnya yakin, dia tidak bisa menahan diri untuk menjawab, "Apakah ini termasuk ancaman?" Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Tidakkah itu masuk hitungan? Saya sudah meminta maaf, tetapi tidak masuk hitungan, dan Anda meminta saya untuk berdiri-berdiri dan membungkuk untuk meminta maaf padamu. Aku akan menjawab pertanyaan yang kamu ajukan. Setelah aku selesai menjawab dan membungkuk padamu untuk meminta maaf, apakah kamu masih ingin aku mendengarkanmu di masa depan? Tolong, aku juga pemimpinmu setelahnya semuanya. Bisakah kita bekerja sama dengan baik dan mencoba melakukannya lebih cepat? Selesaikan masalah merepotkan ini." Zhang Jingjing sebenarnya tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Li Fugui. Membuka mulutnya, dia hanya berkata dengan marah, "Baiklah, jika Anda meminta maaf dengan lebih tulus,
saya akan memberitahu Anda tentang masalah ini. Li Fugui kemudian membuka matanya. Wajah ini harus dijual kepada Zhang Jingjing. Selain itu, masalah ini perlu Zhang Jingjing yang mengatakannya sendiri. Jika dia tidak melakukannya, pengetahuannya tentang latihan Qigong akan terungkap. Untuk mengetahui, penambahan kekuatan pikiran bahkan lebih baik dari kekuatan pesona Xiao Rongrong. Jika diketahui oleh orang lain, akan ada banyak masalah dalam menangani berbagai hal di masa depan. Berpikir seperti ini, Li Fugui berdiri di depan Zhang Jingjing, dan mengucapkan kata demi kata, sesuai kesepakatan, saya hanya membungkuk dan meminta maaf, dan tidak dapat mengajukan tuntutan tidak masuk akal lainnya. Zhang Jingjing mengangguk. Saya berpikir, tunggu saja, tunggu master yang dikirim oleh Duo-Duo datang, dan Anda akan mendapatkan panen yang bagus. Setelah Li Fugui kembali meminta maaf dengan tulus. Jadi dia tersenyum pada Zhang Jingjing dan bertanya, katakan padaku, di mana Lu Shaosheng sekarang? Zhang Jingjing menarik kembali pikirannya, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya lagi. Saya baru saja mengumpulkan audio tentang Lu Shaosheng dari kota Jiangnan melalui internet, kemudian melalui analisis teknis. Li Fugui tidak tertarik dengan istilah profesional Zhang Jingjing. Tapi melihat ekspresi kemenangan Zhang Jingjing, dia tidak terburu-buru menyela. Sebaliknya, biarkan orang lain terus pamer di depan Anda. Lagi pula, memberikan harga diri yang cukup kepada orang lain dapat dianggap sebagai cara untuk meringankan hubungan keduanya. Tunggu sampai Zhang Jingjing selesai berbicara. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, jadi, Lu Shaosheng ada di rumah Tuan Xie sekarang. Untuk membuat Li Fugui lebih mengaguminya, Zhang Jingjing berkata dengan wajah bangga, ikutlah denganku. Li Fugui tidak terkena pikiran kecil Zhang Jingjing. Ikuti Zhang Jingjing ke komputer. Tunggu sampai dia melihat layar pengawasan di komputer. Li Fugui masih mengagumi gadis kecil ini dari lubuk hatinya. Aku pergi, Jingjing. Ini milikmu, kamu benar-benar meretas pengawasan rumah Tuan Xie. Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, apa ini? Selain meretas pengawasan rumah mereka, aku juga meretas rumah Xie Tingfeng, di ponsel Xie Guangming. Saya juga mengetahui berita yang mengejutkan. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, berita apa? Zhang Jingjing menahan senyum dan berkata, Anda mungkin tidak percaya jika saya memberitahu Anda, Xie Tingfeng, Anda idiot. Setelah itu mendapatkan 500.000 yuan dari Lu Shaosheng. Sekarang dia berencana mencari beberapa orang untuk menyandera Lu Shaosheng dan bersiap untuk mendapatkan 50 juta yuan dari Lu Shaosheng. Li Fugui langsung tertawa. Dia tertawa dan berkata, hahaha, itu tidak mungkin kan? Apakah ada orang bodoh di dunia ini? Ya Tuhan, siapa Lu Shaosheng? Dia juga ingin mengambil 50 juta dari Lu Shaosheng. Dia juga ingin menahan Lu Shaosheng sandera. Zhang Jingjing juga tersenyum dan berkata, ya, saya baru saja mendengar tentang ini dan hampir mati tertawa. Orang sering mengatakan bahwa hati orang seperti ular yang menelan gajah. Anak ini mengambil 500 juta secara cuma-cuma dan tidak tahu bagaimana bersyukur. Kamu masih bisa merencanakan 50 juta? Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Zhang Jingjing baru saja selesai berbicara. Li Fugui tiba-tiba berkata, tidak, ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan, dan setiap generasi menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Qi Kuaichuo berkata, Xie Tingfeng ini adalah seorang laki-laki, haha, bukan Lu Shaosheng suka menyandera orang lain di setiap kesempatan. Kami ingin temukan cara untuk mencegah dia disandera oleh orang lain. Zhang Jingjing menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa sedetik generasi seperti Xie Tingfeng, yang baru saja keluar dari masyarakat, bermain dengan rubah tua yang licik seperti Lu Shaosheng? Selain itu, ada dua tuan selain Lu Shaosheng. Meskipun yang lain sedang melakukan tugas di luar dan hanya ada satu di sampingnya,
tuan ini bahkan tidak dapat mengalahkan 100 Xie Tifeng. Li Fugui berkata sambil tersenyum, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin membantu Xie Tingfeng? Zhang Jingjing sedikit mengernyit dan bertanya dengan serius, bagaimana kabarmu berencana membantu? Li Fugui terhibur. Dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang bagaimana saya dapat membantu Anda. Haha, sekarang berikan saya lokasi Xie Tingfeng dan serahkan sisanya kepada saya. Saat menghadapi masalah serius, Zhang Jingjing tidak akan mempermalukan Li Fugui. Jadi, setelah Li Fugui selesai berbicara, Zhang Jingjing menyalakan ponselnya dan memberitahu Li Fugui nama klub malam tempat Xie Tingfeng menginap. Kemudian dia berkata terus terang kepada Li Fugui, baiklah, jika Anda khawatir, berikan saya ponsel Anda dan saya dapat mengunduh program di ponsel Anda, kemudian Anda dapat memeriksa keberadaan Xie Tingfeng kapan saja. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, saya baru saja melihat penampilan Xie Tingfeng di kamera pengintai, saya dapat dengan mudah menemukannya setelah lewat. Dia mengatakan ini, Li Fugui sedang berpikir dalam hatinya. Film gadis kecil, dia sebenarnya ingin mengutak-atik ponselku. Mendengus, jika aku memberimu ponselku, mulai sekarang, tidakkah kamu tahu semua yang aku katakan dan lakukan? Segera, Li Fugui kembali ke kamar yang disiapkan oleh Noi Lamo. Setelah memasuki pintu, Li Fugui dengan cepat menyamar. Setelah berdandan sebagai pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Jadi dia membuka jendela, mengedarkan energinya, merasakan malam, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, dia terbang ke pintu klub malam tempat Xie Tingfeng berada. Tetap di tempatmu, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melirik ke klub malam. Lalu dia berjalan dengan angkuh ke klub malam. Di seberang lantai dansa, Li Fugui menemukan sebuah bilik, duduk dan mulai mengamati. Segera, dia kemudian melihat Xie Tingfeng, Ana dan yang lainnya duduk kurang dari 7 atau 8 meter darinya. Saat ini, Xie Tingfeng dikelilingi oleh 4 anak laki-laki berambut kuning. Beberapa orang menunduk dan berbisik. Tindakan penanggulangan sedang dibahas. Pikiran Li Fugui berubah dan dia memikirkan cara untuk memulai percakapan. Jadi dia langsung menemui beberapa orang. Xie Tingfeng dan yang lainnya memiliki niat jahat dalam pikirannya. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pemuda berdiri di depan mereka, menatap mereka secara misterius, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, bersambung.